Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang koefisien fenol. Sebelumnya, saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri saya Nur Fitri Handayani, Nur Samsi Mentari, Retila Andriani, Ridho Prima Cahya, dan Pria Ulia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman untuk menjelaskan materi. Fenol adalah salah satu desinfektan yang efektif dalam membunuh kuman. Sedangkan untuk koefisien fenol sendiri adalah perbandingan ukuran keampuhan suatu bahan antimikroba dibandingkan dengan fenol sebagai standar, atau bilangan pecahan yang menunjukkan perbandingan kekuatan daya bunuh suatu desinfektan atau antiseptik dibandingkan dengan daya bunuh fenol sebagai pembanding dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri uji dan waktu kontak yang sama. Desinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati. Sedangkan untuk desinfektan itu sendiri yaitu tidak membunuh seluruh mikroorganisme melainkan mengurangi pada level tertentu. Next. Selanjutnya, prinsip dan tujuan koefisien fenol. Untuk prinsip koefisien fenol adalah bilangan pecahan yang menunjukkan perbandingan kekuatan daya bunuh dari desinfektan dan juga fenol sebagai pembanding dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri yang sama dan dengan waktu kontak yang sama. Selanjutnya yaitu uji ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan suatu produk disinfektan dalam membunuh mikroorganisme dengan membandingkannya dengan fenol sebagai standar baku. Rumus koefisien fenol yaitu A banding B tambah C banding D dibagi 2, yaitu keterangannya A konsentrasi fenol tercepat membunuh, B konsentrasi disinfektan tercepat membunuh, C konsentrasi fenol terlama membunuh, dan D konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Baik, kemudian dari jurnal yang telah kami review yang berjudul Koefisien Fenol Produk Desinfektan yang beredar di salah satu supermarket Kota Lubuk Pakam. Next. Dari hasil review, alat-alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi tabung reaksi, spektrofotometer Halovi 10, pipet mikro, oven, timbangan analitik, stopwatch, inkubator, dan autoclave. Kemudian untuk bahan-bahannya yaitu fenol yang berkualitas pro-analisis yang diproduksi dari E-Merck dari Jerman, dan desinfektan dengan produknya yaitu Dettol, SOS antibakterial, Supersol, WPC, Harpic, Wipol, dan Domestos. Next. Untuk prosedurnya sendiri, disiapkan rak tabung reaksi sesuai ukuran tabung dengan kapasitas 28 dalam 4 deretan. Satu rak tabung digunakan untuk satu sampel, dengan deretan pertama terdiri dari belangko dan sampel, dengan pengenceran 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, dan 1:50. Deret kedua, ketiga, dan keempat untuk tabung berisi media NB atau natrium brot, masing-masing untuk pengamatan waktu kontaknya itu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Ke dalam tiap tabung pengenceran sampel dimasukkan 0,1 mili suspensi bakteri uji yang telah dikocok homogen. Waktu memasukkan bakteri uji pada tabung pengenceran pertama dicatat sebagai 0 menit. Interval waktu inokulasi antar tabung adalah 30 detik, sehingga untuk 7 tabung dapat diselesaikan selama 3 menit. Setiap kali inokulasi diusahakan ujung pipet mendekati permukaan cairan dan tidak menyentuh dinding tabung. 5 menit setelah bakteri uji inokulasi pada tabung pertama, segera dikocok dan dipindahkan secara aseptik 1 mili suspensi ke dalam media natrium brot deret kedua, satu persatu dengan selang waktu 30 detik sampai tabung ke-7.
10 menit setelah bakteri uji diinokulasi pada tabung pengenceran pertama, setelah dikocok, dipindahkan 1 mili suspensi ke dalam media natrium borat deret ketiga, sama seperti di atas. 15 menit setelah bakteri uji diinokulasi pada tabung pengenceran pertama, setelah dikocok dan dipindahkan 1 mili suspensi ke dalam media natrium borat deret keempat. Semua tabung yang telah diinokulasi dikocok homogen, kemudian diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 48 jam, dan diamati pertumbuhan bakteri pada setiap tabung. Pengujian dilakukan secara 2 kali percobaan. Koefisien fenol adalah hasil bagi dari faktor pengenceran tertinggi desinfektan dengan faktor pengenceran tertinggi fenol baku yang masing-masing dapat membunuh bakteri uji dalam masa kontak 10 menit, tetapi tidak dalam masa kontak 5 menit. Jadi, secara singkatnya, kita siapkan tabung dasi 7, satu untuk sampel. Dan untuk deret pertama itu belangko dan sampel. Jadi di setiap satu tabungnya itu diambil 0,1 mili sampel dengan waktu 30 detik. Nah, dari 7 tabung itu termasuk ke dalam 30 detik. Nah, untuk masuk ke deret pertama itu waktunya yang butuhkan itu 5 menit. Jadi ada jeda 2 menit untuk ditunggu. Setelah selesai 5 menit, kita ambil 1 mili suspensi yang dari deret pertama ke deret kedua. Deret kedua. Setelah itu yang pertama itu sampel, yang ke deret kedua itu 5 menit, waktu 5 menit. Nah, setelah 5 menit itu ambil 1 mili dari setiap tabung ke masing-masing cabang dari setiap tabung, dari mulai belangko dan sampel. Sampel ada 6 tabung. Di deret pertama itu ada jeda waktu 2 menit, juga sama. Karena dari 7 tabung itu kan yang didiamkan selama 30 detik, dan untuk ditotalkan itu ada 3 menit. Untuk untuk deret 3 dan 4 itu sama. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami untuk menjelaskan tentang koefisien fenol ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.